merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menteri Agama Kesultanan Pasir kepada Bapak Ustadz Esam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Perda ini amin 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 berahmatika ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa tanfa'il jasadin wa jiratan fa'amin wa barakatan rizqina wa tawbatan qabla mautin wa rahmatan dal mautin wa barakatan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina Allahumma ghfir lana dhunubana wa ladayya warhamhum kama rabbayana shighara wa la jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa tawfiq wa hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isya kabar taka? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan Sri Paduka Sultan Pasir
Yang Mulia Sultan Muhammad Alamsyah. 3. Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Jarmani Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Lembaga dan Pasir Bapak Haji Ayub. Yang saya hormati Ketua DPD Lembaga Adat Kabupaten Penajam Pasir Utara beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Longikis atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Ramil Kecamatan Longikis atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Longikis atau yang mewakili. Yang saya hormati Kades Krayan. Yang saya hormati beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kades Kayungo yang hadir beserta jajarannya. Yang saya hormati Laskar Pertahanan Adat Pasir Kecamatan Longikis beserta jajarannya. LPAP Kabupaten PBU, kemudian Ketua Lembaga Adat Pasir Kecamatan Kuaro, kemudian seluruh kerabat Kesultanan Pasir yang hadir, Yang Mulia Menteri Suang Negeri dan Pak Yahya sebagai kerabat Kesultanan Pasir. Mohon maaf karena saya belum ketemu untuk serai-rai ya, karena saya belum mencatatkan, saya berusaha menghafal. Dan yang saya hormati Bapak RT, Ketua RT se-Desa Krayan yang hadir, serta seluruh juriat Engket Aji Anum mau suang tanah Adang Endo, beserta tokoh adat, kepala adat Krayan, kemudian utusan atau utus pelima unsur sudah tentu, dan seluruh tokoh yang hadir mau acara ulang tahun. Selamat siang dan salam sejahtera buat yang kami hubungan yang kami hormati jumpa yang kami hormati Bapak dan Ramil atau yang hormati Bapak Ketua BPD dan yang seperti para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Sedikit berpesan kepada para sesepuh kita atau para tinggi kita, bahasa Pasir sekarang di anak-anak juga mulai nggak tahu malu atau gimana, artinya kurang dicintai atau kurang familiar. Mungkin ini menjadikan untuk memajukan adat Pasir itu sendiri. Ini sedikit sambutan dari saya. Semoga semuanya berjalan lancar dan Kabupaten Pasir menjadi kabupaten yang terbaik untuk membantu pemerintahan maupun desa atau kabupaten. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Yang Mulia Sultan Pasir Haji
Muhammad Jarnawi, sarjana hukum. Yang kami hormati juga para menteri beliau yang hadir pada hari ini, baik Perdana Menteri, kemudian Menteri Soal Negeri, dan yang lain-lain. Yang kami hormati perwakilan dari Polsek Langikis dan juga perwakilan dari Dan Ramil Langikis. Yang kami hormati tadi juga kalau tidak salah DPP LAP Pak ya, LAP Kabupaten Pasir. Kemudian juga LAP dari Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati juga Bapak Kades Krayan, atau saat ini namanya masih Kades Desa Jemparing. Kabarnya tadi mau diusulkan perubahan nama jadi Krayan mengikuti nama lama. Yang kami hormati juga Bapak Jamaluddin Kades Kayumo. Beliau kades saya Pak, kebetulan saya warganya Salamudi, Desa Kayumo di Lamsi. Kemudian kami hormati juga tadi Kades Semuntai sebelumnya. Kan sekarang katanya tidak boleh disebut mantan Pak ya. Ya, Kades Semuntai sebelumnya Pak Sardani. Kemudian kami hormati juga yang lain yang tidak ada sebutkan satu persatu, dari LPAP ada juga sebetulnya yang lain. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena tentu saya tidak sekenal Bapak Ibu sekalian dibandingkan Pak Sultan. Pak Sultan tadi sebut satu-satu dari ujung ke ujung karena beliau kenal semua, jadi saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu. Isi kabar cakap, ini saya hormati dan saya muliakan Yang Mulia Sultan Pasir Bapak Haji Muhammad Jarnawi, sarjana hukum. Ia saya hormati dan ia saya muliakan Yang Mulia Perdana Menteri Sultan Pasir Bapak Haji Lukman Panji. Ia saya hormati Ketua DPD Lembaga dan Pasir Penajam Pasir Utara Bapak Musa serta rombongan. Saya hormati Bapak Tuan Rumah Bapak Haji Herwin. Saya hormati Bapak Camat Langikis ada yang mewakili. Saya hormati Bapak Kapolsek Langikis yang mewakili. Saya hormati Dan Ramil, ada Ramil, Kecamatan Langikis yang mewakili, dan seluruh tua mama Liokong, Belo, kulis saya untuk satu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Perdana Menteri Kesultanan Pasir Haji Lukman Panji SPD. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Pasir Kabupaten Pasir Pusat Pak Haji Ayu MBA. Yang saya hormati Camat Langikis atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek Langikis atau yang mewakili. Yang saya hormati, yang saya banggakan karena saya lahir juga mantan kepala desa Krayan Jemparing tepatnya, Bapak Yongki. Yang saya hormati Kepala Desa Kayumo Pak Jamal, selamat berjuang Pak Jamal sebagai Kepala Desa. Yang saya hormati juga hadir di tengah-tengah kita Sardani Busra sebagai mantan Kepala Desa Semunte. Yang saya hormati Koramil
Longikis. Beliau juga bertugas di Dandim 0904 Tanah Krokot. Ini 2 perwakilan ya Pak Haris. Beliau teman sekolah saya dulu, rating saya. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat PPU Pak Musa. Beliau adalah satu perjuangan manakala ada panggilan untuk IKN ya Pak Musa bersama kita. Yang saya hormati Pak Guru, Pak Yusdansa, ini juga rating saya, Bapak Arjan hadir, alhamdulillah. Beserta yang mulia para menteri, Pak Zulkifli, Pak Ramsah, kami rombongan beserta Berahan, LTAP juga hadir di sini. Terima kasih atas kedatangannya. Pentua Kampung, Pengulu Kampung, Andi Okong Yakio Bendo hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ahlul Bait Haji Khairuddin sebagai tempat pertemuan Taka Olondo Molo Riau. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayah serta inayahnya. Mama Endo Taka boleh berkumpul Molo Ahlul Bait Haji Khairuddin dalam rangka pemilihan atau tepatnya struktur Kesultanan Adipati Pasir Adam. Selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang moitaka dari alam dondong gelap gulita menjadi alam terang benderang. Perlu diketahui, saya menggunakan 2 bahasa Olondo, bahasa Pasir dan bahasa Indonesia ini karena saya minta ke rekan-rekan Taka, para pejabat, dia boleh tahu berbahasa Pasir. Jadi di samping kami membudayakan kearifan lokal kami sebagai putra daerah, karena bagaimanapun peradaban Pasir, khususnya budaya Pasir, adat istiadat Pasir, tertuang di dalam Perda nomor 8 tahun 2022. Jadi secara legal standing hukum sudah jelas untuk kami laksanakan, dan insya Allah ini sudah harmonisasi Perda tentang pelestarian adat Kesultanan Pasir. Ini juga mudah-mudahan saya belum menggurui semuanya salah dari saya, ya benar Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kerajaan Pasir ini sejak abad ke-1 sudah ada, yaitu bernama Kerajaan Padang Kero dengan rajanya Nuas dan seterusnya, Mandang, Tampuk Kalung dan seterusnya. Nah, cuman kelemahan kita memang kita di bukti otentik kita tidak punya, jadi kita tidak bisa mesti mengklaim kita yang paling tua. Kalau Kutai mereka punya bukti otentik berupa yupa, batu bertulis Sanskerta. Artinya tetap secara nasional adalah kerajaan tertua di Indonesia Kutai. Tapi secara kita internet Pasir, kita juga mengakui kerajaan tertua juga, karena di abad ke-1 kita sudah berdiri, yaitu kerajaan Padang Kero. Kalau saya teliti, saya amati, bukan teliti ya, saya amati saja, saya hanya mengamati. Pasir ini ada 6 periodisasi kerajaan. Pertama kerajaan Padang Kero, abad ke-1 sampai abad ke-8. Kemudian ada kerajaan Padang Berkinti, dikirakan abad ke-8 sampai abad ke-13. Baru ada kerajaan Tuban Layar. Nah, itu terpisah sendiri. Kerajaan Tuban Layarnya ya Ratu Burak Daya tadi ada di Pasir Mayang, itu terpisah sendiri. Kemudian abad ke-13 sampai 14, kurang lebih 100 tahun. Bagaimana? Bilang? Cukur. Stop dulu ya. Itu kita rehat ya. Kerajaan. Kenapa gelarnya cuma Sultan Ibrahim Khairuddin? Karena memang tidak disetujui oleh Majelis Adat dan Alim Ulama. Seharusnya ada alam sahnya di belakang. Karena gelar alam sah itu pemberian dari para Majelis Adat dan Alim Ulama tadi. Makanya Sultan Ibrahim Khairuddin itu stop pada Sultan Ibrahim Khairuddin saja, karena memang tidak disetujui oleh Majelis Adat dan Alim Ulama serta masyarakat Pasir. Sebenarnya pada saat itu konon katanya mau diangkat itu Pangeran Panji, konon katanya, tapi Belanda mengangkat Sultan Bungur tadi. Nama aslinya sebenarnya Anden, beliau itu mamanya Haji Mingki bin Sultan Sepuh Dua Alam Sah atau Haji Tenggara.
Nah, suaminya itu Haji Latadaga, orang dari Peneki Wajo, bapaknya Bugis, Sultan Ibrahim Jalaluddin. Cuman dia diangkat oleh Belanda. Kemudian dia berkuasa sekitar 6 tahun. Kemudian pada tanggal 7 April 1906, Kesultanan Pasir diserahkan ke Belanda. Jadi kekuasaan kita ya, sebenarnya bukan tanah dan taka yang diserahkan ini, cuma kekuasaan. Cuman kan dipelintir loh. Jadi tanah dan taka berarti taka boleh berhak atas tanah dan itu. Berarti yang tanah dan taka ini untuk Belanda karena diserahkan itu bukan tanah dan yang diserahkan sebenarnya kekuasaan sebenarnya. Kekuasaan Kesultanan Pasir ini. Nah sejak 7 April 1906 Pasir sudah diserahkan ke kolonial Hindia Belanda, maka status Kesultanan Pasir sudah dihapus. Maka berdiri langsung di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Maka pada saat itu terjadilah namanya Perang Pasir yang dipimpin oleh Pangeran Panji Kusumanegara beserta Panglima Setik dan panglima bermacam-macam panglima yang lainnya. Mungkin bapak-bapak ibu tahu dari Long Beach ini juga banyak panglima yang mendukung perlawanan Pangeran Panji Kusumanegara. Itu termasuk dalam kronik banyak Belanda yang terbit 1917. Perang Pasir ini adalah termasuk perang yang cukup sulit dipadamkan, hampir 12 tahun dipadamkan. Artinya kita bangga, makanya dulu saya pernah menulis di Facebook bahwa suku bangsa Pasir ini tidak menumpang dengan RI ini, negara Republik ini. Kita Pasir ini berjuang habis-habisan membela tanah air kita. Nah, kita ini tidak menumpang, artinya kita punya pahlawan. Bahkan pejuang kita banyak dibuang ke tanah Jawa, ke Sumatera. Kemudian setelah Perang Pasir 1918 berakhir, maka para bangsawan ini banyak dicari oleh Belanda. Bahkan ada yang tidak berani, bapak-bapak ibu-ibu jangan heran kalau para bangsawan pada dahulu tidak lagi banyak menggunakan gelar Aji, Anden, Awang pada nama anak-anak mereka. Karena memang didiskriminasikan oleh orang-orang Belanda. Ketika ada Aji atau Anden di namanya di depan, maka tidak akan di sama Belanda, dicari. Nah, karena dulu itu beda dengan di Jawa atau di lain, para bangsawan itu banyak bekerja sama dengan Belanda. Tapi di Pasir malah justru para bangsawan lah yang memimpin perlawanan terhadap kolonial Hindia Belanda. Nah maka gelar Aji, Andi itu jarang digunakan, kecuali memang para tokoh-tokoh yang berani yang menyematkan nama Aji maupun Andi atau Awang pada anak-anak mereka. Bahkan sekarang saya melihat banyak para bangsawan, mohon maaf dalam tanda kutip ya, banyak para bangsawan tidak tahu dilihatnya sendiri apakah saya ini Aji, apakah saya ini Anden, atau saya Awang, karena memang kehilangan jejak. Nah saya harap pada keturunan putus ini bisa menggali lagi, biar bukan untuk bangga-banggaan tapi ini secara budaya. Jangan juga mentang kita gelar bangsawan, oh saya ini darah biru, kamu tidak boleh begini. Ini hanya sekedar budaya, artinya ya dibangkitkan lagi. Kalau memang ada cucu kita, anak kita, sematkanlah nama itu pada nama-nama mereka di akte kelahiran segala macam sebagai simbol bahwa kita adalah keturunan ada bangsawannya begitu. Tapi sekali lagi jangan untuk gagah-gagahan. Kebanyakan juga gelar itu dijadikan sombong, kita menjadi sombong, itu jangan. Nah setelah itu sampai Indonesia merdeka, wilayah Pasir ini ibaratnya tidak memiliki kepemimpinan, sehingga pada saat itu Pangeran Muhammad Nur yang ada di pusat, yang dari Kalimantan, perwakilan dari Kalimantan, setelah Indonesia merdeka dibentuklah provinsi. Nah yang berperan pada saat itu adalah Pangeran Muhammad Nur dari Banjar, kemudian Sultan Hamid dari Kalimantan Barat, Sultan Parikesit dari Kutai. Di Pasir tidak ada perwakilannya, sehingga Pasir ini ombak-ambing. Nah dimasukkan oleh Pangeran Muhammad Nur, wilayah ex Kesultanan Pasir tadi dimasukkan di Wedana Tanah Bumbu atau Wedana Kota Baru. Makanya kita dimasuk Kota Baru dulu. Seharusnya kalau kita punya tokoh pada saat itu, kita bukan hanya setingkat kabupaten, kita ini sebenarnya setingkat provinsi Kalimantan Tenggara atau provinsi Pasir sebenarnya. Nah karena tokoh kita tidak ada, kita dicomot aja sama tokoh-tokoh yang tanda kutip tadi, mereka dimasukkan ke wilayah mereka. Nah pada zaman Pak Ridwan Suwidi, Pak Harun Air dan lain-lain, maka kita terpisah membentuk Kabupaten Pasir sendiri. Kabupaten Pasir yang berdiri pada tanggal 29 Desember tahun 1959 kalau tidak salah. Kakak terpisah dan Kota Baru. Nah sebenarnya kakak ini ulun yang masuk pelan sebenarnya kakak provinsi sebenarnya sendiri, sebenarnya dia tokoh kakak yang berjuangkan pada saat ini.
Nah setelah itu, setelah Indonesia merdeka, kita kehilangan kepemimpinan, pokoknya semua hampir kehilangan, bahkan jati diri hampir hilang kita. Nah kemudian di tahun 2000 ada era reformasi. Nah disinilah mulai kebangkitan kesadaran terhadap jati diri Pasir. Alhamdulillah mulai dari era reformasi itu saya melihat ada kesadaran terhadap jati diri Pasir sendiri, bahwa Pasir ini memiliki peradaban, memiliki sejarah yang luar biasa yang tidak kalah dengan suku-suku lain di Nusantara ini. Nah saya melihat di situ yang mendiri ternyata kaum bangsawan juga, saya melihat di situ karena berdirinya lembaga adat Pasir pertama di Lempesu tanggal 26 Maret tahun 2000 tadi, tidak salah saya melihat di dokumennya itu. Nah dan pendiri itu rata-rata kaum bangsawan Pasir juga dan didukung oleh masyarakat adat Pasir. Nah setelah itu berkembanglah ormas-ormas Pasir, ada Pasir Bekerai, ada LPAP, dan banyak sekali perhimpunan baik Pasir. Saya melihat perkembangan ormas lokal Pasir yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita satu persepsi untuk membangun Pasir ini. Nah kemudian ada yang bertanya, dasar hukumnya apa sih mendirikan Kesultanan Pasir ini? Nah dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 39 tahun 2007, yaitu tentang pedoman fasilitas organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya Pasir. Nah jadi kita ini masuk di keraton, jadi dasar hukumnya itu Bapak Ibu ya ada di Permendagri nomor 39 tahun 2007. Jadi kita semaunya kita mendirikan ini, kita ada dasar hukumnya. Bahkan di seluruh Nusantara ini semua berdiri Pak, kerajaan maupun kesultanan. Bahkan di Kesultanan Jogja itu sultannya mempunyai luar biasa, dia punya kekuasaan secara adat juga, tapi secara pemerintahan dia juga memegang. Itu luar biasa, tapi kita tidak menuntut itu. Kemudian di Kalimantan Timur itu yang sampai sekarang mungkin sampai sekarang belum mendirikan kerajaan kesultanan, hanyalah Kesultanan Tidung. Nggak tahu lah saya apa kekurangan informasi atau tidak. Jadi Kesultanan Tidung belum mendirikan kesultanan. Jadi Pasir berdasarkan ini kami membangkitkan lagi sejarah Kesultanan Pasir. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah yang baru-baru sekarang ini, yang Perda nomor 2 tahun 2002, yaitu tentang dari kepolisian sudah. Nah, terima kasih kepada yang dari Babinsa, Pak ponakan saya sendiri nih, lupa namanya nih. Nah, juga para menteri, para tua-tua, udah RT, mungkin mena-mena, pengokong yo saya hormati dan sumbangsih yo sangat luar biasa itu, sampai jam ketindo sanggup berkorban demi takak semua itu habis-habis ke penggawa ke mendo ini cukup lang kerajaan itu. Jadi isi katakan itu ke bala mendo ke panglimanya duo panglima papas na bahasa datuk kebaikan buyut kebaik ke panglima dalam ke panglima perangnya yo termasuk ampuh itu keturunan panglima Suh, alhamdulillah beliau, dan yo keturunan ke Andin Haji, termasuk beliau saudara bapak saya sendiri Haji Haja Siti Nursam. Terima kasih. Mungkin ini dan lanjut ke visi tujuan taka itu sebenarnya ena bahasa Pasir yang halus dan taka mengenang suku Pasir ini sangatlah tapi harus sangat berat ini menurutku. Tapi alhamdulillah ini ditunjang oleh ulun berpotensi semua yo buruk maupun yo tua yang mendukung semua, insya Allah keo boyan peribahasa ulun tua ini ada kemauan pasti ada jalan. Ini satu. Isi pun rintangannya di depan, insya Allah bisa kita terobosi dengan pelan-pelan. Jangan terlalu kasar oleh ulun tua ini, baik kan? Ini mungkin dan misi yo endok alhamdulillah saya sangat mendukung program Haji
Haji Lukman dan Sultan dan semuanya, Perdana Menteri, bahkan Iwaknya ini, alhamdulillah mudah-mudahan terrealisasi dengan baik. Ya, kita menyambut ibu kota itu kan harus keolah pasir itu loyo yang berpotensi. Bahkan di zamanku kemungkinan SMA ini langka so. Tamatan tahun 75, 76 sampai 80 ini kan asal langka. Mungkin ngitung jadi malah nampilani 10 low, nanti coba yang lulus SMA. Paling era itu ini, nah penuh alhamdulillah. Jadi tak kamalan tahun low pasti cewek SMA lulus. Nah apalagi tahun 2000 itu alhamdulillah mungkin bahasa aku ini mungkin 10 low, lang 10 low ini yang minimal yo S1 yo, tapi pemohon kita akan menempatkan keluarga taka ini termasuk PR kain habis-habis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aka sama-sama mendengarkan sumpah Depo Saudara Haji Khairuddin bin Haji Mataib. Bismillahirrahmanirrahim. Bertepatan dengan 12 Muharram 1445 Hijriah. Saya bersumpah demi Allah. Satu. Saya Adipati Tanah Adang akan bekerja dengan baik dan mentaati segala aturan adat pasir dan aturan pemerintah NKRI. Dua. Saya Adipati Tanah Adang akan mengabdi dan tunduk dengan Kesultanan Pasir di bawah naungan Yang Mulia Sultan Muhammad Alamsyah III. Tiga. Saya Adipati Tanah Adang akan mengabdi kepada masyarakat Pasir dengan tulus dan ikhlas. Baik, demikian pengambilan sumpah terhadap Adipati Tanah Adang. Mulung ini, tukang soyong ini. Anu kepala adat akan Oh, sadap kyo. nanti besok ya. Indok. nyolok saya nih lagi. Nanti buyung jadi klinik. Juliadi. Wah, itu deh. Yang mulia ditanya tentang kakak ini. Anu tukang soyong kan deh Pak anu deh. Dia merokok. Ya botok kan. Masih botok lain itu ya. Ya. Jadi yang pertama pemasangan baju. Pemasangan baju yang mulia Sultan Muhammad Alamsyah. Silakan. Pak Kades sini Pak Kades. Pak Kades. Menyaksikan. Pejabat pemerintahnya. Siap. Baju Langsung. Sulap. Langsung sulap kan? Masa buka baju Agak ambuh diri sudah. Agak bujur pundak. Nah.
Ya, itu salah satu baju adat Pasir. Karang baju adalah pedandang basung. Sosok sosok Jauh menara psikolis. Iya. Jauh menara. Kemudian Donggoyo Pak Camat. Iya. Silakan Pak Camat. Coba yang Ketua Umum LAP. Dibuka di sana. Yang sana dibuka dulu. Yang itu. Buka aja nih. Mulung siap-siap nyoyong. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sadok sih. Shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Selanjutnya Pak Ketum, serah sadoknya, nasang mana? Oh, lingkungan. Anunya bela diri sana. Idok hingo sa dok indok. Manjak makan. Sendirian kan Pak Ibu. Tapi nga sa dok ini. Sendirian. Tidak agak bujur deh. Cara meter cukup ya. Waktu tahunnya maning kolong mo sa. Panjang kan. Mana tak kena Keo. Cukup ya. Mandau kan ini. Sadok ini memang senjata adipati na sadok. Iya. Sadok. Hah? Sadok kan? Keo daw ito. Keo lang tas. Ada kancing? Ya kancing. Ibu-ibu? Kancing. Iya. Betul baik. Ngalah dulu. Hati-hati indok ano kaya nga ano ni. London. Okay, untuk dia. Ya balik baju lah. Sadap tuh pas foto dilihat kan? tanda tiga nih tangkai yang penting simbol. Lolo ingon sadap yung Sana, sana. Sumbaundok. Sumba. mana itu ke kamera. Ya. Kalau kayak saya biasa dong. Nyabut yuk kan nyabut. Ini. Ya kayak saya ya bukan sana. Ose yuk saya. Oh ini saya. Yang mulia tukang soyong yang mulia. Silakan tukang soyong. Lebih baik kalau baik payung kenapa terjadi sendon deh. Yo sendon deh. Adipati Tanah Abang. Tidak kalau Indra yang baik payung ini sendon kan bapak nara akan mendobi. Penurunan Indra yang baik payung kok jadi adipati Tanah Adang itu. Tadi dok. Sampai pada ini penajam berbuat kayak kakak nak bantu kain ya bantu kain ya. Selanjutnya penyebutan gelar kebangsawanan Adipati berdasarkan titah yang mulia dari saya sebagai panitia, maka saya sampaikan bahwa yang mulia Bapak Haji Khairuddin bin Haji Mataib dia terpilih sebagai Adipati Tanah Adang pada tanggal 30 Juli 2020 tolu atau 12 Muharram 1445 Hijriah yang gelar Pangeran Singajaya Adang. Terima kasih. Penuh.
foto.